Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sebelum kajian kita mulai, insyaallah kita akan menunaikan saum Muharram, dan itulah saum Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah dan 1 tahun pertama di Madinah, hingga akhirnya tahun kedua di kota Madinah turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi aslinya saum Rasulullah itu saum di bulan Muharram. Silahkan bapak-bapak nanti milih satu hari Rebu tok dah tanggal 9. Cara kedua Rebu dan Kemis 9 dan 10. Cara ketiga Kemis dan Jumat, berarti 10 dan 11. Cara keempat sapu bersih Rebu, Kemis, Jumat. Rebu, Kemis, Jumat 9, 10, 11. Bagi yang 9 toh itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi monggo silakan dipersiapkan. Kalau ada acara buka bersama di masjid-masjid bagus. Ada beberapa masjid yang sudah ancang-ancang mengadakan buka bersama untuk menyambut saum Muharram. Baik, ini yang pertama. Kedua, mumpung masih ingat saya, untuk kajian Selasa mungkin saya liburkan karena saya juga perlu mudik, Pak. Ya, jadi saya juga pengen mudik. Jadi insya Allah hari Selasa kajian Al-Matjar Ar-Rabih kita liburkan sejenak. Baik, kita akan masuk ke halaman 43 di bab ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pembahasan tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Syama'il itu kan membahas tentang fisik Rasulullah, apa yang beliau kenakan keseharian, sifat-sifat beliau. Nah, yang dikenakan oleh beliau adalah sepatu. Baik, di sini ada 2 hadis. Qala haddatsana Hannad ibnu Sari, qala haddatsana Waqi an Dalham ibni Salih an Hujair ibni Abdillah an ibni Buraidata an abihi radhiyallahu anhu anna Najasiyya ahdalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khufaini aswadaini sadzajaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Dari Buraidah bahwa Raja Najasyi memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sepatu yang berwarna hitam. Beliau pun mengenakan hadiah itu. Selanjutnya selesai mengenakan sepatu, beliau berwudu dan mengusap atas bagian sepatu. Baik, hadis ini minimal kita mendapatkan 4 pelajaran. 1, Raja Najasyi. Raja Najasyi ini tadinya raja kafir, beragama Kristen. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa salah satu cara Rasulullah berdakwah itu dengan cara menyurat, mengirim surat. Persis seperti Nabi Sulaiman. Masuk Islamnya Bilqis itu kan diawali dengan menyurati. Di surat ditulis dibawa oleh burung
Hudhud. Tertulis di situ innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datangnya dari Sulaiman. Surat ini saya awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu alayya Bilqis, jangan sombong. Wa'tuni muslimin, datang kemari dalam keadaan muslim. Betul, Bilqis dengan rombongan datang, takjub melihat istana Sulaiman, paham ajakan Sulaiman, akhirnya keluarlah kalimat wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku menyatakan Islam, tunduk patuh bersama Nabi Sulaiman, tunduk kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi ternyata Bilqis masuk Islam sarananya adalah surat menyurat, dan itu ditiru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana hasilnya? Yang pertama ditolak ketika Rasulullah mengirim utusan, temui Raja Persia namanya Rustum. Begitu dibuka, Rustum marah karena dia tokoh agama Majusi. Kemudian surat beliau sobek dan dibanting. Maka Rasulullah mendengar itu, beliau langsung berdoa sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, semoga kekuasaannya juga disobek-sobek oleh Allah. Tidak usah nunggu besok, malamnya Raja Rustum dibunuh oleh keponakannya yang sudah tidak sabar ingin menjadi Raja Persia. Ini yang pertama. Yang kedua, Raja Muqawqas ini di Mesir, dikirim surat, diajak masuk Islam. Salamun ala manit taba'al huda aslim taslam. Ucapan selamat kepada siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah. Ayo masuk Islam, nanti Anda akan selamat dunia dan akhirat. Mendengar ini Raja Muqawqas manggut-manggut, tapi tidak mau masuk Islam. Kepada kurir, kepada utusan, tolong sampaikan kepada Nabi Anda, saya tidak berkenan masuk Islam, tapi saya akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Beberapa potong kain sutra, 2 keledai, yang akhirnya Rasulullah memberi keledai ini dengan ufair. Jadi kalau Bapak punya binatang peliharaan boleh diberi nama. Yang ketiga, budak bernama Maryah Al-Qibtiyah, yang akhirnya dari Maryah Al-Qibtiyah Rasulullah memiliki anak namanya Ibrahim yang meninggal dunia di usia 16 bulan. Ini hasil kedua. Tidak mau masuk Islam tapi tetap simpati, memberi penghormatan kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga merespon mau masuk Islam. Inilah Raja Najasyi yang memberikan hadiah sepatu berwarna hitam. Raja Najasyi dikirim surat oleh Rasulullah, dibacakan oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, dan dibacakan beberapa ayat yang isinya tentang Maryam dan Nabi Isa, karena Raja Najasyi kan Kristen. Apa yang terjadi? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ternyata Raja Najasyi begitu dibacakan ayat-ayat Quran langsung berbesmili, bercucuran air mata, dan menyatakan beriman, bersyahadat di depan Ja'far bin Abdul Muthalib. Akhirnya ketika rombongan pulang kembali, inilah sepatu titipan dari Raja Najasyi. Tapi perlu Bapak ketahui, Raja Najasyi tidak masuk kelompok sahabat, karena kriteria sahabat itu beriman kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, dan mati dalam keadaan beriman. Syaratnya 3, harus ketemu.
Ketemu tidak beriman tidak disebut sahabat. Contohnya apa? Abu Jahal. Ketemu beriman tapi tidak mati dalam keadaan beriman karena di ujung hidupnya murtad, juga tidak bisa disebut sahabat. Seperti Rajal ibnu Unfuah yang menjadi pengikut Musailimah al-Kadzab, si nabi palsu, atau Ubaidillah bin Jahsy, sudah bagus jadi ustadz, ngajak orang Kristen masuk Islam. Si Kristen masuk Islam malah dia masuk Kristen. Ini kan hidayah yang tertukar. Maka Ubaidillah bin Jahsy tidak disebut sahabat. Nah, Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman tapi tidak sempat ketemu karena keburu meninggal, dan Rasulullah menyolatkan jenazah Raja Najasyi secara gaib. Karena Raja Najasyi di Ethiopia, Rasulullah di Madinah. Maka para ulama memasukkan Raja Najasyi ke dalam kelompok tabi'in. Baik, tapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Harusnya dia masuk sahabat, tapi tidak bisa. Tahun terakhir Rasulullah hidup, melepas Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Berangkatlah Mu'adz bin Jabal. Nah, ada satu penduduk ketika bertemu Mu'adz langsung masuk Islam, namanya Abu Muslim al-Khawlani. Begitu bersahadat, dia langsung meloncat ke atas kuda, dia pacu kuda sekencang-kencangnya dari Yaman ke Madinah, pengen ketemu Rasulullah. Tiba di kota Madinah, ternyata Rasulullah baru saja dikubur. Coba bapak-bapak kalau statusnya Abu Muslim al-Khawlani pasti getunnya luar biasa. Akhirnya Abu Muslim tidak dimasukkan ke dalam kelompok sahabat, tapi masuk kelompok tabi'in karena belum ketemu Rasulullah SAW. Terus kalau Habib ngaku-ngaku bisa ketemu Rasulullah gimana? Itu disebut sahabat atau tidak? Kan ada Habib-Habib, saya bisa bertemu dengan Rasulullah kapanpun saya inginkan, kan begitu. Ada Habib yang pokoknya Habib tingkatan tinggi lah, tidak pernah haji, tidak pernah umroh. Ketika ditanya, untuk apa saya haji umroh? Wong saya tiap hari ketemu ngobrol dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau bapak mendengarnya langsung, komentarnya apa? Getebrus apa? Getabrus ya. Baik, kita lanjutkan. Selesai ya Raja Najasyi. Jadi dia masuk Islam, kepada utusan, temui Rasulullah, saya sudah masuk Islam, ini hadiah berupa sepatu berwarna hitam. Baik, masalah kedua, kata-kata hadiah. Rasulullah bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi hadiah supaya tumbuh ada saling cinta antara dua orang itu. Jadi memberi hadiah itu bagus. Tapi kalau bapak memberikan hadiah kepada seseorang, tanamkan keyakinan pada hati saya bahwa innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau saya memberi hadiah, tidak berharap dibalas, juga tidak berharap mendapatkan ucapan syukuro, terima kasih. Ini ciri ikhlas. Jadi kalau bapak memberi sesuatu, begitu orang itu nerima langsung pergi tanpa pamit, tidak ada matur nuwun, itu sebenarnya Allah sengaja mempertemukan kita dengan orang itu untuk ngetes orang ini ikhlas atau tidak. Jadi ikhlas itu tidak berharap balasan, juga tidak tersinggung kalau orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Baik, tapi kalau yang diberi, orang yang diberi, maka man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu
hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Diberi sesuatu oleh orang lain, maka usahakan membalas dengan yang sama. Dikirim sirup marjan, kapan-kapan saya kirim sirup ABC. Dikirim nasi kuning, kapan-kapan nanti sego gurih. Dikirim apa lagi? Oblok-oblok, ngirimnya apa? Sayur bobor, sambal tumpang. Nah, ternyata orang itu tidak ngirim. Jangan tersinggung. Kenapa? Fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Boleh jadi orang itu berdoa terus menerus tanpa henti, dan ternyata doa itu jauh lebih hebat daripada kiriman sirup ABC. Coba Bapak memberi hadiah kepada seseorang, orang itu tidak ngasih balasan, tiba-tiba ba'da tahajud dia berdoa, ya Allah, tetangga saya yang tadi ngirim ini dan itu, jadikan apa yang dia berikan kepada saya membuat dia termasuk masuk surga tanpa hisab, menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta yang masuk surga tidak dia saja, tapi keluarga besarnya. Wow, ini kalau dikabulkan lebih hebat daripada satu botol sirup ABC. Baik. Nah, kemudian ternyata etika berterima kasih juga diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau orang itu tidak berterima kasih, biarkan. Tapi kalau saya yang diberi, usahakan ucapkan terima kasih. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak biasa mengucapkan terima kasih kepada sesama, dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Man sona ilaikum ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Siapa yang diberi kebaikan kemudian keluar dari mulutnya jazakallahu khairan, semoga Allah lah yang membalas kebaikan ini kepada Anda dengan balasan yang lebih baik, faqad ablagha fis sana. Itulah ucapan terima kasih. Jadi bapak-bapak, mulai hari ini silahkan matur nuwun, tapi tambah jazakallahu khairan. Itulah cara ungkapan terima kasih yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pelajaran ketiga di sini, sepatu berwarna hitam. Setelah itu beliau berwudu. Sebelum memakai sepatu beliau berwudu, mengusap sepatu bagian atas, dan akhirnya sholat mengenakan sepatu. Dan perlu Bapak ketahui bahwa dalam situasi tertentu sholat pakai sepatu lebih baik daripada nyeker. Seperti ketika kita di pesawat, terpaksa sholat di pesawat, sepatu jangan dicopot. Termasuk ketika TNI yang ada di Papua berhadapan dengan KKB, tiap hari harus pakai sepatu, tidur pun pakai sepatu, karena kalau tiba-tiba ada serangan KKB itu kan bisa langsung lari tanpa harus sibuk pakai sepatu, termasuk outbound. Jadi kalau saya di Bekasi itu setahun 3 kali itu mengadakan acara outbound. Salah satu peraturannya sholatnya di semak-semak dan semuanya wajib pakai sepatu. Kenapa? Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi karena mereka tidak mau sholat menggunakan sepatu dan sendal mereka. Baik. Nah, ketika sepatu dikenakan akan berwudu, masaha alaihima, cukup diusap sepatu bagian atas. Ini contoh bapak-bapak bahwa tolong akal disingkirkan ketika ketemu dengan dalil. Kenapa? Kalau wudu sepatu tetap dipakai, syariat mengajarkan sepatu bagian atas yang diusap. Padahal yang menginjak telek lencung, serintil, apalagi
letong. Inilah hebatnya bahasa Jawa. Tanya kepada orang Inggris, kotoran kambing apa? Enggak ada. Kalau orang Jawa kan punya nama. Itu yang injak kotoran itu yang bagian bawah. Harusnya bawah yang diusap. Itulah Islam. Kenapa? Ketika berbicara tentang logika, kaidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-aqlu sharih muwafiqun lin naqlis sahih wa inda afala ta'arada bainahuma wa inda tawahumi ta'arudi bainahuma yuqaddamu naqlu alal aqli. Otak kalau sehat itu pasti cocok selaras dengan dalil. Ketika terjadi ketubrukan, maka logika tolong menyingkir, dalil yang harus dimenangkan. Sama dengan mengusap sepatu bagian atas. Ada tidak bahwa logika harus disingkirkan, dalil yang harus dilaksanakan? Ya paling jelas adalah perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, itu sudah jelas. Ini perintah tidak masuk akal. Tapi bagi Ibrahim, yang nyuruh siapa? Yang dipikir oleh Ibrahim, yang nyuruh siapa? Allah. Selesai. Beda dengan iblis, diperintah untuk sujud, yang dipikir apa? Perintahnya apa? Bukan yang nyuruh saya sujud kepada Adam, siapa? Baik. Masuk hadis ke-2. Qala haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah an Al-Hasan ibni Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala Al-Mughiratu ibnu Syu'bah ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khufaini falabisahuma wa qala Israilu an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adukiyahuma amla. Dari Mughirah bin Syu'bah, Dihyah memberi hadiah kepada Nabi sepasang sepatu dan beliau pakai sepasang sepatu itu. Dalam riwayat yang lain, Israil berkata bahwa Jabir mendapatkan informasi dari Amir, beliau juga mendapatkan hadiah dari Dihyah jubbah. Beliau kenakan sampai, kalau baju sudah lama itu apa Pak? Bukan amoh ya? Sudah gumbal. Sudah usang itu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya apa? Gumbal. Gumbal mukio. Amoh kan? Iya amoh, iya. Oh jadi gumbal. Ya. Kok tambah gumbal mukio itu gimana tadi? Iya. Kan ada orang namanya mukio masalahnya. Ada. Semoga di sini nggak ada. Baik. Nabi tidak tahu sepatu itu terbuat dari kulitnya, binatangnya disembelih pakai bismillah atau tidak pakai bismillah. Baik. Sekarang ada 3 orang yang perlu kita bahas di sini. Satu, Mughirah bin Syu'bah yang membawa hadis ini. Mughirah bin Syu'bah itu kepala suku, dihormati. Tapi karakter beliau adalah sering melepaskan statusnya sebagai kepala suku, ingin sama dengan yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau bepergian selalu bersumpah saya harus berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmat itu ngawula. Sampai urusan Rasulullah mau lepas sepatu, ya Rasulullah tolong saya yang nyopot sepatu Anda. Padahal bisa saja beliau meminta kepada anak buahnya untuk melepas sepatu Rasulullah, tapi dia sendiri yang melakukan. Monggo silahkan bapak-bapak jadi bupati sesekali ngosok WC, ikut kerja bakti di Masjid
An-Nur, kan bagus. Jadi sesekali memang melepas status dirinya sebagai orang yang punya jabatan dan biasa dihormati. Itu satu, Mughirah bin Syu'bah. Kemudian yang kedua, Dihyah. Ini sahabat yang gantengnya pol. Maka Jibril kalau bertemu dengan Rasulullah sering memperlihatkan wajah mirip dengan Dihyah. Maka yang akan punya anak, punya putu, silahkan diberi nama Dihyah. Tapi gantengnya standar masaran ya Pak ya, bukan standar Madinah. Ganteng. Nah, Dihyah ini pada perang Khaybar Rasulullah mendapatkan tawanan cukup banyak. Ada tawanan kepala suku namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, tawanan ini kan jadi budak. Setelah dibagi-bagi, Dihyah mendapatkan Sofiyah. Para sahabat tidak ridho. Ini kan kepala suku, anak kepala suku. Mosok diberikan kepada Dihyah. Kepala suku harusnya diberikan kepada kepala kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kami sepakat tidak rela Sofiyah milik Dihyah, Sofiyah harusnya milik engkau. Akhirnya betul Dihyah dipanggil, Sofiyah untuk Rasulullah, dan Dihyah mendapatkan tawanan lain. Sofiyah pun menghadap Rasulullah, dikenalkan Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah mencabut status Sofiyah sebagai budak dan masuk Islam, kemudian diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sah menjadi istri ke-10 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah satu-satunya istri Rasulullah, statusnya Yahudi, dan ternyata setelah ditelusuri nasabnya sampai Nabi Harun alaihissalam, berarti keponakan dari Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian di sini ada perawi namanya Israil. Boleh tidak memberi orang namanya Israil? Oh boleh. Israil adalah nama lain dari Nabi Yakub. 2 kali Allah menyebut Yakub dengan Israil. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Israil pernah mengharamkan onta dan susu onta untuk dikonsumsi masyarakat Bani Israil atau orang Yahudi. Sebagaimana kalau bapak-bapak mendengar riwayat bolehnya memberi anak dengan nama-nama para nabi. Mungkin bapak punya target, ini anak ini nanti jadi dokter, beri nama Isa, karena Isa kan bisa menyembuhkan penyakit. Anak saya akan menjadi panglima perang, dipersiapkan jadi TNI lah, bisa diberi nama Daud, kan Daud ahli strategi perang. Kemudian siapa lagi? Kalau pengen ganteng berarti Yusuf. Kalau pengen jadi penguasa orang kaya berarti Sulaiman. Nah, boleh anak diberi nama Israil. Itu boleh. Karena Israil nama lain dari Nabi Yakub. Maka Syekh Bakar Abu Zaid berfatwa haram hukumnya kebencian kita kepada penjajah Palestina diungkapkan dengan Israel terkutuk. Itu tidak boleh, karena kata Israel terkutuk berarti Yakub terkutuk. Kalau mau mengutuk silahkan anak keturunannya, berarti Bani Israel. Baik. Kemudian ketika diberi sepatu dari Dihyah, Rasulullah tidak tahu ini kulit binatang tadinya disembelih baca bismillah atau tidak. Karena memang kulit binatang meskipun statusnya bangkai boleh dimanfaatkan. Jadi
binatang yang tidak disembelih dengan cara Islam, dagingnya tidak boleh dimakan tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Karena Rasulullah pernah melihat kambing mati taksek, para sahabat akan mengubur, kemudian beliau menyarankan untuk disamak, diambil kulitnya, dan beliau bersabda, dibahul julud tuhuruha, memanfaatkan kulit dari binatang yang statusnya bangkai, status kulit itu adalah suci. Baik, terakhir dari sini kita punya kesimpulan, Rasulullah membeli sepatu tidak pernah beli, dua-duanya dapat hadiah. Kemudian pelajaran yang lain, kalau diberi sesuatu oleh orang lain, kenakan yang diberikan tadi. Dikasih baju, pakai baju itu. Diberi sarung, gunakan untuk sholat. Diberi mobil, gunakan mobil itu. Sama Rasulullah diberi keledai, beliau tunggangi keledai itu untuk pergi kemana mana, sebagaimana baju dan sepatu beliau kenakan hatta taharraqo, sampai gumbal tadi, sampai amoh tadi. Insya Allah selesai. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Tentang hadiah tadi. Ya. Apakah hadiah itu dikategorikan kepada sedekah? Padahal mindset kita saat ini yang namanya sedekah itu mesti berupa uang yang ditujukan pada orang yang bukan. Tapi kalau hadiah berupa barang, walaupun barangnya itu bermanfaat sekali, misalnya memberi hadiah sepeda motor, ternyata sepeda motornya untuk bekerja, untuk ngojek dan sebagainya. Nah, maka pemberian hadiah berupa barang itu merupakan kelompok dari sedekah. Ya, baik. Satu. Yang kedua. Satu dulu biar saya tidak lupa. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu bisa disebut zakat, ada sodakoh, ada wakaf, ada infak, ada hibah. Hibah. Nah, hadiah itu masuk kepada hibah. Apa definisi hibah? Dalam fikih Hambali, definisi hibah adalah tamlikul insani ma lahu li ghairihi bila iwadin. Mengalihkan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa pengganti. Pelan-pelan ya Pak ya. Yang lulus pesantren tolong perhatikan bahasa Arabnya. Tamlikul insani malahu li ghairihi bila iwadin. Mengalihkan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa ada pengganti. Contoh, ini kitab Syama'il milik saya alihkan kepada seseorang, orang itu harus mengeluarkan 100.000. Berarti ini bab al-buyu, jual beli, bukan hibah. Karena orang itu harus memberikan pengganti. Contoh, ini kitab ini saya berikan kepada seseorang. Syaratnya tolong sapu dan pel rumah saya sampai kenceling. Itu tidak hibah, itu disebut ijarah, upah. Jadi silahkan gembrobios sapu rumah saya sampai bersih, tambah pel, nanti saya akan berikan imbalan ini, namanya ijarah. Tapi kalau ini saya berikan gratis tanpa ada apa-apa, inilah yang disebut dengan hadiah, dan hadiah itu masuk bagian dari hibah. Nah, hadiah itu tidak identik dari kaya kepada miskin. Hadiah itu kadang-kadang dari kaya dengan kaya. Jadi
tidak melihat karena dia miskin murni, saya ingin memberikan hadiah. Contoh misalnya dulu saya 2 kali motornya Mega Pro. Coba-coba Mega Pro sudah tidak ada, saya ganti Supra X. Ternyata badan saya pegel-pegel, tidak nyaman. Akhirnya saya beli yang ini Verza. Jadi saat itu belum ada uang, ada tetangga, ya sudah pakai duit saya. Akhirnya saya beli Verza. Kemudian ketika saya lunasi hutang itu, orang itu menjawab, nggak usah dilunasi, memang saya pengen ngasih hadiah. Nah itu namanya hadiah, itu disebut hibah. Saya mendapatkan Verza tanpa memberikan pengganti. Jadi Verza yang saya kendarain itu bukan punya saya, Pak. Jadi hadiah. Baik, ada lagi yang lain. Yang kedua apa tadi? Tadi tentang Bani Israel. Ya. Secara nasab yang zaman sekarang sudah jauh dari betul-betul Nabi Israel itu memang keturunan murni dari Bani Israel. Karena kok mempunyai sifat yang sangat bengis terhadap orang Islam. Jadi Bani Israel itu tersebar di dunia banyak sekali. Termasuk orang-orang Eropa itu aslinya adalah Bani Israel. Tapi yang menjajah di Palestina itu jelas-jelas Bani Israel yang memang kelakuannya ada di surat Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada di An-Nisa, ada di Al-Maidah, tersebar begitu banyak. Jadi kalau bapak-bapak memperhatikan, Nabi paling sabar itu Nabi Musa. Tidak ada nabi yang umatnya kurang ajar melebihi umatnya Nabi Musa. Maka nanti suatu saat kalau kitab Kabair sudah selesai, saya akan membahas tentang sirah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini targetnya insya Allah 10 tahun baru selesai. Ini Nabi Yusuf aja di Bekasi 3 tahun baru selesai. Nabi Yusuf, coba bapak-bapak, Nabi Yusuf itu 3 tahun, padahal Nabi jumlahnya berapa? Kan 25. Wah, itu kisah para nabi luar biasa. Kita mendapatkan ibrah, pelajaran yang Masya Allah, kita kalau pelajari ternyata pelajaran-pelajaran dari umat terdahulu itu bisa kita jadikan pelajaran hari ini. Baik, nanti kurang ajarnya Yahudi kita tunggu aja episodenya. Baik, pertanyaan tinggal 1 kelihatannya. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh dana dalilnya apa? Kalau sholat malam beberapa sholat itu dilakukan 1 rakaat atau 2 rakaat, tapi niatnya cuma 1 Pak. Contohnya wudu, duha, hajat, tobat, dan duha itu dilakukan 1 kali. Cuma 2 rakaat. Iya. Ya. Boleh tidak? Boleh. Idza jatama ibadatani min sinfin wahidin dakhalat ihdahuma 'alal ukhra. Ini kaidah fikih. Syekh Abdurrahman Al-Basam di Tawdihul Ahkam jilid 1 mengatakan, bila ada 2 ibadah sejenis, 3 ibadah sejenis, cukup sekali kita sudah dapat 2 in 1, mungkin 3 in 1. Saya wudu di tempat wudu. Begitu saya masuk, berarti saya dapat PR sholat tahiyatul masjid, sholat ba'da wudu, tapi ini kan qobliyah subuh. Cukup 2 rakaat kita sudah dapat 6 rakaat. Jadi jangan 6-6-nya dilaksanakan, capek. Loh, waktunya kan masih panjang. Nah, panjang itu mendingan baca Quran. Jadi 2 in 1, 3 in 1 dalam sholat sunnah ada, termasuk
Anak lahir tanggal 10 Dzulhijjah, kok ngepasi hari ke-7 atau 14 atau 15, udah seekor kambing itu akikoh dan kurban. Tapi juga jangan disesar biar ngepasi hari ke-7, jangan juga. Loh, pertanyaannya, lah ini anak saya kan laki-laki, mosok cuma satu akor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasana wal Husaini kabsan Rasulullah mengakikohi Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing. Jadi 1 ekor itu sudah sah, 2 ekor sunnah. Maka bapak-bapak yang dananya terbatas, seekor kambing juga sudah sah. Sampun ya Pak, acara sarapan sepakat? Nah, alhamdulillah. Inilah kajian kita kitab Syama'il seputar sepatu. Insya Allah bulan depan kita akan bahas seputar sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi hari Selasa di off-kan kajian, kita akan ketemu Selasa yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.